kuliah itu saya harus bertahan hidup gitu. Ya, dengan segala keterbatasan dan lain-lain gitu kan. Puasa 5 tahun ya. Nggak usah diungkap ya Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, Sobat Planters. Kali ini kita berjumpa kembali dalam obrolan bersama Ormawa atau Organisasi Kemahasiswaan bersama saya Rini Sabrina. Kali ini Sobat Planters kita kedatangan tamu yang sangat spesial, paling spesial di antara yang spesial lainnya, begitu ya. Kurang lebih siapa beliau? Kita hari ini kedatangan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta, Bapak Insinyur Muhammad Mustangin, Sarjana Teknik Master of Engineering IPM. Sehat Bapak, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Oh, ya. Salam sehat semuanya, begitu ya. Oke Bapak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Sobat Planters, karena kita akan lebih banyak mengulik sisi lain dari seorang direktur, Pak. Rencananya begitu, Pak. Ya, karena obor ini kayak melucuti sebenarnya. Menguliti ya? Iya, menguliti. Boleh, Pak, boleh. Jangan sampai lupa pada kulitnya ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, Bapak. Nah, karena kita sedang membahas tentang obrolan Ormawa, pasti ada urusannya sama organisasi, organisasi kemahasiswaan lebih tepatnya. Kami tuh pengen tahu Pak, dulu ketika Bapak menjadi mahasiswa, rame organisasinya tuh dulu ngikut apa Pak, organisasinya seperti apa, terus apa aja suka dukanya dulu ketika Bapak jadi organisator. Oke. Nah ini pertanyaan yang sulit ini Pak. Wah sulit ya Pak. Oke. Karena apa ya, karena background saya ya dulu ya dari kampung Mbak ya. Dari kampung kemudian kuliah ya di UGM gitu. Ada beberapa organisasi ya di sana. Karena saya elektro dulu di himpunan mahasiswa teknik elektro gitu ya. Ada namanya Pak? Ada HMTE gitu aja disingkat. Oh, gitu. Hanya disingkat aja ya di situ. Ya termasuk yang membidani pemancar radio itu ya, yang di elektro itu. Oke. Nah, saya tidak begitu intens gitu ya di himpunan itu. Tapi saya banyak yang di organisasi masyarakat. Oke, lebih keluar ya Pak, sosial ya Pak sosial. Ya. Saya itu NU ya. Waduh. IPNU, IPPNU dulu gitu ya. Dari kecamatan gitu. Jadi saya keorganisasian itu saya dibentuk di situ. Nah, gitu. Jadi mungkin sangat heterogen mungkin juga ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian masuk di perguruan tinggi kuliah, yaitu tidak terlalu intens itu. Walaupun saya menyesal juga ya, harusnya saya intens sih. Kenapa tidak intens? Ya karena dengan segala keterbatasan. Sibuk di NU-nya itu ya Pak ya. Itu kadang yang ini juga kuliah itu saya harus bertahan hidup gitu ya. Oke. Ya, harus bertahan hidup. Dengan segala keterbatasan dan lain-lain gitu kan. Nah, itu betul. Maka saya harus fokus di situ, kemudian juga mengembangkan yang keorganisasian yang lain itu gitu. Nah, sehingga saya kira penting juga lah teman-teman di organisasi ini setelah saya bekerja gitu ya, ternyata inilah yang dibutuhkan gitu. Gitu Mbak, kira-kira pengalaman saya itu di organisasi. Jadi lebih ke sosial masyarakat. Ke sosial masyarakat. Kalau suka dukanya Pak? Ya banyak sukanya atau banyak dukanya ini Pak? Kalau itu tergantung persepsi. Iya, betul sekali Wah. Gitu, ini ya pandangannya orang ya harus positif ya. Husnudon terus ya Pak ya. Iya betul. Jadi bagaimana Pak? Bapak lebih banyak husnudon atau suudon? Mending husnudon. Oke Pak. Sehat semuanya ya Pak nanti ya Pak kalau husnudon. Betul juga sih Pak. Ya paling tidak kita banyak kenal orang kan ya. Betul. Kalau kita hanya kuliah atau hanya di keluarga saja itu kan terbatas ya di kampung. Dengan kita banyak kenal orang, kemudian berbagai latar belakang, ekonomi, pendidikan gitu ya. Kemudian juga budaya masing-masing ya, saya kira
itu mengasah kita untuk bisa bagaimana sih komunikasi adaptasi sama banyak orang gitu ya, berbagai macam itu kan bagaimanapun kita itu kan ya mau tidak mau harus terjun di masyarakat gitu, sebagai apapun gitu ya, dan itu diperlukan kemampuan itu. Nah di organisasi itu saya kira saya dapat itulah paling tidak ya teman baru gitu, sehingga kalau saya ke desa mana atau ke kampus mana itu kan ada yang yang dicari gitu kan. Nah kalau hilang linknya jadi banyak. Kalau hilang kan bisa, oh berarti teman saya ada di sini, bisa nanya misalnya gitu kan. Itulah betul. Saya kira itu. Kalau dukanya apa ya? Ya kalau misalnya rapat harus kemana, saya harus bersepeda gitu kan. Dengan keterbatasan yang ada ya gimana? Wah, perjuangannya hebat sekali ya Pak. Itu berapa kilometer Pak dulu Pak nyepedanya Pak? Ya, pantesan Bapak sehat ya Pak, ternyata hobinya nyepeda ya Pak dulu Pak. Dulu itu nyepeda, SMP nyepeda, SMA nyepeda. Sekarang Pak? Sekarang tidak. Nyepeda roda 4 ya Pak? Iya. Betul Pak. Oke Pak, kemudian beberapa tahun ini Bapak memimpin Politeknik LPP. Bagaimana kesan Bapak terhadap semuanya, termasuk kepada mahasiswanya? Seperti apa sih mahasiswanya? Mahasiswanya mana dulu ini? Politeknik? Waduh, berat ini pertanyaannya. Politeknik dong Pak. Gitu aduh ya. Bapak. Ya. Saya kira Politeknik yang sangat ini ya menurut saya ya, yang kuat itu kekeluargaan lah menurut saya ya. Teman-teman punya ya karena kita mulai dalam satu yang tidak sebesar UGM lah katakanlah gitu ya. Itu kebersamaan yang saya lihat, kebersamaan itu yang tinggi lah di tempat kita, dan itu menurut saya modal dasar untuk bisa maju bersama-sama. Dan itu juga bagi teman-teman mahasiswa juga bisa menjadi pembelajaran juga bagaimana membuat sebuah komunitas ya, sebuah sistem yang kita bangun lebih ke family itu, kemudian lebih ke egaliter gitu. Dan itu saya kira zaman sekarang milenial ya, saya kira itu yang harus dibangun, bukan feodal lagi mungkin itu ya, walaupun feodal tidak seluruhnya salah gitu ya, tergantung situasi. Kadang feodal diperlukan ya, kadang-kadang tergantung situasi gitu ya. Nah di Politeknik saya kira dan kesempatan berkembang saya kira luar biasa ya, apalagi teman-teman dosen gitu ya, yang saya dulu juga sukanya yang diberikan kebebasan kreativitas. Dosen itu kan kebebasan berkreativitas betul gitu. Iya betul. Mau belajar, mau bikin media pembelajaran seperti apa, mau meneliti seperti apa, mau belajar kemana ya, saya kan tinggal kami ya manajemen mensupport gitu aja, memfasilitasi memfasilitasi gitu. Nah kalau mahasiswa saya kira luar biasa lah, mahasiswa kita kan dari berbagai macam ya, mungkin hampir seluruh Indonesia gitu ya. Betul. Dan kita coba untuk membangun sebuah budaya ya, sebuah budaya paling tidak budaya planters itu ada di teman-teman semua. Apa budaya planters itu ya, harus bertanggung jawab, harus motivasi, harus bekerja keras gitu, dan disiplin dengan planters. Jadi kalau kita bicara planters, kita sebut misalnya produktivitas tanaman gitu ya, itu selalu slogannya adalah produktivitas tanaman itu berada di telapak kaki para asisten. Gitu ya. Baru dengar para saya, planters. Baru dengar ya? Iya Pak, beda dunia saya Pak. Iya. Jadi gitu, walaupun saya tadi bilang sering gitu ya. Iya. Ya itu, jadi produktivitas tanaman itu berada di telapak kaki para asisten ya, para planters ya. Karena bagaimanapun walaupun dengan teknologi ya, orang tetap diperlukan ke lapangan, sentuhan tangan langsung ya Pak. Betul gitu. Jadi itulah yang teman-teman harus kembangkan, dan saya kira
teman-teman yang sebagian besar punya background ya dari orang tua ataupun lingkungan yang perkebunan, saya kira dari keluarga sawit ya Pak. Saya kira memahami hal ini gitu dan apa namanya itu yang harus tingkatkan. Karena ini juga menjadi salah satu ya, ada sebuah pertemuan gitu ya, ada beberapa perguruan tinggi gitu ya, itu yang lain itu tegap, ternyata mahasiswa kita begini ya Pak, kakinya gitu, senderan gitu, tidak tegap gitu. Nah itu sesuatu yang kecil tapi itu melambangkan apa yang menjadi mental ya dari teman-teman semua yang harus kita bangun. Jadi jangan begitu. Ya. Jadi kita harus selalu mengembangkan sikap untuk selalu siap, gitu ya. Selalu berusaha keras, disiplin dan yang lain-lain itu. Jadi betul-betul karakter planters itu ya dihayatilah sama teman-teman. Dan saya yakin insya Allah teman-teman mahasiswa kita itu punya kans untuk itu. Gitu. Bisa lah. Berarti soft skills itu sebenarnya penting sekali ya Pak? Sangat penting. Salah satunya dibentuk dengan ormawa itu. Oke. Gitu. Makanya Bapak itu terkenal menjadi orang yang tenang dan menenangkan. Ini kalau boleh diceritakan sebenarnya Bapak punya prinsip hidup apa sih Pak? Yang bisa dibagi ke Sobat Planter semua. Nanti hajatnya nggak cukup. Oh nggak cukup ya? Nggak cukup waktunya juga. Bisa nanti 3 episode ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi prinsip itu yang utama, yang pertama itu kan kita religius ya Mbak ya. Jadi pasti karena kita itu orang teis ya, orang beragama gitu ya. Itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak beragama. Karena orang yang beragama itu pasti dalam setiap kejadian ataupun setiap langkah itu pasti ada sesuatu, katakanlah Tuhan itu yang akan membantu gitu, yang akan menjadi sandaran lah gampangnya ya, menjadi sandaran bagi kita untuk bersikap, sehingga ketika ada sesuatu hal ataupun kita melakukan suatu hal ya dibikin ringan saja ya. Karena apa? Ya karena ya sudah, kita yang penting berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang menjadi tugas kita. Dosen tugasnya ngajar gini-gini, direktur itu tugasnya ini. Yang penting kita berusaha itu ya, nanti terhadap apa yang kita inginkan ya pasrah saja. Ya pasrah saja. Artinya apa? Artinya setiap yang kita inginkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Tuhan yang menentukan. Tetapi tidak menjadi tidak berusaha, itu yang harus digarisbawahi. Artinya apa? Artinya ketika kita menginginkan sesuatu ya harus bekerja keras. Tetapi ketika kita misalnya tidak sesuai dengan harapan kita ya tidak apa-apa. Diterimalah gitu. Ya. Qanaah Pak ya. Qanaah. Jadi betul. Bersabar dan bersyukur itu. Bersabar dan bersyukur. Nah, itu jadi patut dicontoh. Iya, sehingga apa ya enjoy saja lah. Iya. Enjoy saja. Jadi tidak usah menjadi orang yang berpura-pura lah gitu. Kan enggak. Jadi ya sepadanya nanti kita berusaha semaksimal mungkin, nanti apakah sesuai harapan atau tidak, nah gitu ya kita jalani. Gitu saja. Aman kan? Santai itu ya Pak ya, aman ya Pak. Karena semua sudah diatur olehnya ya Pak ya. Iya, itu aja. Jadi ya kalau dia begini ya sudah, nggak apa-apa ya Pak. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Betul. Udah pinter gitu Mbak ini. Kenapa Pak? Udah pinter gitu. Oh iya udah pinter. Iya Pak. Ini soalnya lagi rame juga, ada paham stoik namanya Pak. Orang-orang stoik juga punya pemikiran yang sama kurang lebihnya. Istiqomah, qanaah, ya tetap ikhtiar gitu. Tapi terakhirnya kalau misalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau misalnya udah di akhir ujungnya tidak sesuai harapan ya sudah, diterima saja. Betul. Mengalir saja gitu. Malah justru akhirnya mental health-nya terjaga. Soalnya saat ini tuh lagi digaungkan mental health. Sepertinya lagi banyak orang yang bermasalah dengan mental Pak akhir-akhir ini soalnya Pak. Maka dari itu muncullah paham itu, walaupun sebenarnya sudah lama. Dan sebenarnya Islam juga sudah mengatur yang jelas itu. Dan Bapak mengaplikasikannya dengan sangat baik. Mudah-mudahan. Amin. Doakan saya juga bisa Pak. Iya.
Oke, nah selanjutnya dengan kekonaahannya Bapak, apa ini maksudnya? Bapak tinggalnya di Magelang, Bapak konaah ini diterima aja PP Magelang Jogja begitu Pak? Iya. Tanggapan dari keluarga bagaimana Pak? Apa minta Bapak buat ini aja di rumah dinas aja gitu karena capek bolak-balik atau gimana Pak? Oke ya, memang saya punya rumah dinas ya, punya rumah dinas, tetapi saya tinggal, istri saya itu masih punya orang tua, ayah, gitu ya, yang sudah tua. Dan kalau saya saya bawa keluarga saya ke Jogja rumah dinas, siapa yang ngurus gitu? Kan nggak ada. Ya sudahlah, saya ngelaju lah istilahnya ya, PP dari Magelang ke Jogja. Yang berapa lama Pak durasinya? 1 jam lah kira-kira. 1 jam. Nah, 1 jam. Tetapi yang penting adalah apa sih selama perjalanan itu harus ada sesuatu yang kita peroleh gitu. Ya bisa saya dengarkan pengajian atau saya dengarkan politik gitu kan, atau saya belajar pengetahuan di situ. Nah, berarti sambil mendengarkan podcast gitu. Juga podcast ya Pak. Iya, yang penting apa yang bisa diraih selama itu, sehingga ya banyak yang menurut saya yaitu kesempatan saya belajar juga. Sehingga dengan PP itu ya nggak masalah sih menurut saya, karena selama di perjalanan juga dari mungkin bukan daripada ya, tapi musik mungkin oke lah gitu ya. Tapi saya lebih banyak mendengarkan itulah apa yang kira-kira bisa apa ya kita pelajari gitu ya. Walaupun kadang musik juga gitu ya. Untuk menyeimbangkan tergantung ya, Pak, ya. Tergantung moodnya. Iya. Kalau moodnya pengen musik ya musik. Maka saya tunggu kapan Mbak Rini nyanyinya gitu. Enggak Pak. Saya mau bikin podcast cerita horor aja Pak. Oh, gitu ya. Siapa tahu Bapak mau mendengarkan sambil pulang Pak. Boleh dong Pak diceritakan perjuangan Bapak dan keluarga Bapak kepada Sobat Planters sampai akhirnya bisa berada di titik sekarang yang luar biasa. Aduh, gimana ya? Gimana Pak? Gak ada tisu ya? Barangkali ada yang mau berderai air mata. Iya. Keluarga saya itu guru ya. Orang tua saya, bapak saya, ibu saya guru SMP gitu ya. Nah, ini baru tahu tahu sendiri kan dulu PNS ya, penghasilannya kan gitu ya. Diasingkan Pak. Diasingkan. Karena ayah mertua saya juga begitu ceritanya. Ya, anaknya 4 gitu. Ya. Nah, maka prinsip saya yang penting pendidikan itu penting gitu ya. Pendidikan itu penting. Ya dulu SD saya jualan Mbak ya. Saya jualan. Jualan apa Pak? Ganti-ganti. Jadi pernah kerupuk ya, selondok tahu ya? Iya. Ya yang besar-besar itu. Ibu yang membuat apa pripun? Iya, ibu saya dan saya. Gitu terus sama macam-macam. Berarti Bapak bisa bikin selondok ya Pak? Kalau bikin nggak bisa, tinggal beli dan goreng. Tinggal beli dan goreng. Wah, ekspektasi saya terlalu tinggi nih Pak berarti. Ya itu kemudian kita bersepeda dan seterusnya. Karena memang bagi saya sih yang penting saya bisa sekolah gitu ya. Saya bisa sekolah dan di tempat saya alhamdulillah favorit lah ya, SMP saya, SMA saya gitu kan. Walaupun dengan keterbatasan gitu ya. Kemudian juga uang sakunya berapa dulu Mbak? Sekolah. Kan beda zaman Pak. Apa-apa. Kan bisa dianalogikan berapa gram emas. Banget gitu. Aku ngomong beda zaman gitu ya toh. Tiap hari uang saku kan ya. Kalau SMP mungkin berapa ya, saya juga lupa Pak, 5.000 mungkin 5.000 ya. Mungkin ya semacam itu Pak. Iya. Bagus lah ya, tiap hari kan ya. Iya, kurang lebihnya Pak. Sesuai mood seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Bapak dulu berapa Pak? Saya kadang iya, kadang enggak. Kadang sebulan sekali gitu ya. Hah? Sebulan sekali? Iya. Dan sebulan kalau pengen jajan gimana ya, Pak? Selondoknya gitu. Dimakan? Enggak ya Pak? Enggak. Artinya sebenarnya ya ada bagaimana saya sendiri ya waktu itu ya penting sekolah itu tadi. Kemudian sekolahnya lancar gitu ya. Kemudian juga kuliah gitu ya. Kuliahnya juga
Saya dulu yang penting fokus. Jadi kalau ada temen kuliah sambil kerja gitu, saya waktu itu memilih kuliah fokus saja gitu ya. Oke. Supaya apa? Supaya Cepat selesai. Gitu. Supaya cepat selesai, sehingga bisa membantu orang tua lah gitu kan. Nah gitu. Kemudian dari situlah alhamdulillah saya berapa ya? Kerja pindah 3 kali lah. 3 kali. Ya kenapa pindah? Sebenarnya pindah itu kan hal yang biasa ya, di dalam bekerja. Tapi kenapa pindahnya itu yang penting, gitu kan? Kalau tidak sesuai value misalnya kan harus pindah dan sebagainya. Tapi passion gitu-gitu, itu ya demokratis, nggak masalah. Nah, sampai saya kira di LPP ini, di Politeknik ini saya cocok lah, sehingga saya sudah berapa lama itu. Nah di apa namanya ya, menjalaninya saya kira ya mengalir saja gitu Mbak ya, mengalir saja. Bagaimana orang bekerja itu ya harus sesuai dengan aturan gitu ya, masuk keluar pulang jam berapa, kemudian targetnya apa, kemudian bagaimana sosialisasi, bagaimana komunikasi, sehingga kita itu bisa apa ya, beradaptasi, bisa ketemu dengan teman-teman, dan alhamdulillah karir juga bagus. Sebenarnya karirnya juga enggak juga Mbak, ada naik turun gitu ya. Pernah tidak naik golongan gitu aja pernah, tapi itu kita terima saja ya. Qanaah tadi Pak. Itu ya enggak apa-apa, nanti diperbaiki tetap lagi. Digaji, Pak. Tetap digaji. Iya gitu, Pak. Iya. Alhamdulillah beberapa kali istimewa itu kan, bisa menutup yang itu gitu kan. Nah, itu. Intinya sih mungkin saya enggak pinter ya, tapi apa ya? Saya sih berusaha baik dengan semua orang kalau bisa, walaupun tidak semuanya orang suka ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana supaya kita dengan orang itu ya sama-sama bersaudara lah. Betul. Ya gitu. Betul. Gitu Mbak. Betul. Nah itu kira-kira perjalanannya itulah. Keluarga saya kira mendukung aja. Artinya istri saya nggak pernah menuntut itu, alhamdulillah gitu ya. Iya benar Pak. Kalau mau menuntut udah susah. Waduh, Pak. susah kali cerita, gitu. Pak. Padahal istri saya cantik. Waduh. Istri Bapak dari Magelang juga, dari Pak? Magelang juga. Bapak dari mana, Pak? Magelang juga. Oh, Magelang juga. Satu kecamatan. Oh, gitu. Satu kecamatan. Oke, dan profesinya juga sama, Pak? Atau maksudnya jurusannya juga? Enggak. Ibu rumah tangga berarti. Jurusannya lulusan UGM lah, pertanian. Oh, pertanian. Harusnya bisa cocok di sini juga ya Pak ya. Tapi fokus. Saya tawari nggak mau. Oke, padahal udah dapat privilege nih. Dulu tapi. Dulu. Tapi fokus ke anak-anak Pak. Ada berapa Pak kalau boleh tahu Pak anaknya? Anak saya harusnya 3. Jadi yang pertama, kedua meninggal, kemudian ini ketiga. Oke. Paling tua usia berapa Pak? Mungkin 16 ya. 16 tahun. 15 tahun, 16 tahun. Satu SMA. Laki-laki, perempuan, Sobat Planters, 16 tahun bisa diprospek. Boleh. Kalau tidak bisa ketemu yang nomor 1, nomor 3 laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Masih kelas berapa Pak? 2 tahun. Oh, masih sangat jauh. 2,5 tahun. Gak apa-apa Pak. Wah, ternyata masih ada yang punya 2,5 tahun ya Pak. Masih lumayan ya, sangat kecil. Boleh Pak. Rencana mau nambah lagi nggak Pak? Nggak tahu ya. Oh ya, ini acara apa ya ngomong-ngomong ya? Kenapa bahas itu? Oke, lanjutkan saja. Yeah. Oke Pak, ini untuk sesi pertama sepertinya sudah nih Pak. Sekarang kita masuk ke sesi kedua Pak. Nah, adalah game. Game show. Deg-degan ini kalau saya. Iya Pak ya. Ini karena edisi spesial Pak. Biasanya kalau guest star tuh dikasih game show-nya tuh cuma 1. Tapi untuk Bapak bolehlah 2. 2 yang berbeda. Gak apa-apa. Kalau mau nambah nanti ya di episode selanjutnya. Soalnya ready-nya cuma 2 Pak. Siapa tahu Bapak ketagihan pengen nambah lagi. Yang jelas yang diminta dari kami gamenya adalah kecepatan untuk menjawab. Game yang pertama ini tanpa berpikir gitu ya? Iya, nggak bisa juga Pak kalau tanpa berpikir Pak. Nanti 1 tambah 1 jadinya apa gitu kan? Nggak berpikir dulu. Yang pertama adalah cerdas cermat.
Nah, kalau ini saya Pilihan yakin ini. Pilihan atau isian? Nggak ada pilihan, Pak. Ini Isa langsung ini. dijawab isian, Bapak. Waduh, hai. Isian. Kita pengen tahu nih, Sobat Planters. Secerdik apa sih direktur kita? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Bahan dasar gudeg adalah? Nangka. Oke, betul. Gampang ya, Pak ya? Gampang. Saya carikan yang paling gampang untuk nomor 1, starternya. Iya. Oke, pemanasannya. Yang kedua, warna bendera Belanda adalah? Merah, putih, biru. Oke, betul sekali. Oke, selanjutnya. Penemu Microsoft adalah? Bill Gates. Iya, aduh, direktur kita subhanallah ya. Sudah 3 benar semua nih. Saya kasih yang susah aja deh. Oke, vokalis Sheila on 7 adalah? Vokalisnya Duta. Iya, betul. Oh, Bapak berarti suka dengerin juga ya, Iya. Pak. Dan terakhir, nama asli Sule adalah? Sutisna. Tahu dong. Dari mana Bapak bisa tahu? Temen main Pak dulu, Pak. Kok tahu sih? Iya. Bapak saya aja kalau ditanya mana Nggak tahu, tahu Pak. ya. Oke, boleh. Ini game yang pertama sudah terlampaui. Alhamdulillah, Oke. Pak. Cerdas Lulus cermatnya Bapak sudah lulus di atas Dapat rata-rata, B ya? Bapak. Iya. Kemudian kita masuk ke game kedua, yaitu Dia Adalah. Jadi contohnya, semisal saya bilang dia adalah kartun favoritku, dia adalah apa? Misal Bapak ngasih tahu judul favorit kartunnya apa dulu pada saat Bapak kecil gitu. Sampun nggih, Pak? Sampun ready nggih, Pak? Kartun Conan. Iya, tapi itu contoh aja, Pak. Oh. Itu nggak masuk pertanyaan. Enak banget, Pak. Tak kasih waktu lama. Iya. Iya, masuk ke pertanyaan pertama. Dia adalah mimpi terbesarku dalam pencapaianku sebagai Direktur Politeknik LPP. Dia adalah? Waduh. Ayo Bapak, time is running out, Pak. Mimpinya Bapak jadi direktur nanti pengennya ngapain, Pak? Ngasih sesuatu untuk Poltek apa pencapaiannya gitu, Pak? Yang normatif saja, Pak, biar nggak lama, Pak. Ya pasti kalau standar itu ya unggul. Ya, unggul. Oh ya, amin. Aduh, Walaupun itu akreditasi unggul ya. Lama tapi nggak Iya. apa-apa lah. Tapi yang Amin, penting amin. adalah kemandirian ya, kemandirian dan apa namanya? Keterkenalan itu. Oke. Trademark lah. Iya, betul. Itu yang penting. Oke. Kalau Trademark. unggul itu kan sesuatu yang terukur gitu. Iya. Tapi yang penting Brand bahwa ya. Brand. Betul, brandingnya Kenceng. Brandingnya kuat. Oke. Itu yang mungkin apa namanya? Impian gitu. Siap. Amin. Kami doakan yang terbaik, Hmm. Pak, di bawah kepemimpinan Bapak. Selanjutnya, dia adalah penyanyi idolaku. Dia adalah? Penyanyi itu ya siapa? Tulus. Oh, Tulus, ya Allah. Ternyata up to date ya. Mas Ilham sampai mantuk-mantuk. Gak nyangka, saudara-saudara. Lagunya apa aja, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Saya nggak hafal. Nggak hafal, tapi yang jelas suaranya empuk ya, Pak ya. Suaranya bagus. Betul. Dia adalah mata pelajaran yang paling aku hindari saat sekolah dahulu. Bahasa Dia Inggris. Salah kan? Ngapa aku tanya ini? Ketemulah. Salah, ganti pertanyaan yang lain aja ya. Dia adalah tempat pertama kali bertemu dengan istriku. Dia berada di? Pertama kali kecamatan aja. Kecamatan, Pak. Kenapa harus kecamatan, Pak? Ngurus KTP, Pak? Di terminal bis. Ya. Oh, terminal bis. Bapak terminal bis atau kecamatan, Pak? Terminal Mohon maaf. bis, ya, Oh, Pak. terminal bis. Lagi ngapain, Pak? Lagi pulang sekolah. Oh, teman satu sekolah, Pak, dulu, Pak. Oh. Saya mahasiswa, dia sekolah. Gitu. Oh, begitu. Terus kenalan TP-TP ya, Pak ya? Kayaknya kok menarik gitu. Kayaknya kok menarik. Oke, statementnya luar biasa, Bapak ya. Dan terakhir, dia adalah tim bola kesayanganku. Dia adalah Manchester United. waduh, MU. Walaupun puasa 5 tahun ya.
Nggak usah diungkap ya Pak. Oke, sudah berakhir ya untuk game show-nya, sudah 2 terlampaui. Alhamdulillah bisa melewati dengan lancar Pak. Dan dengan berakhirnya 2 game show tadi dan juga sesi yang pertama yaitu wawancara di awal, talk show ya lebih tepatnya, berakhir pula lah kebersamaan kita pada hari ini. Yang jelas saya ucapkan terima kasih Bapak sampun rawuh di sini di Obor. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Bapak bisa hadir di sini. Dan kami mohon doanya supaya Obor bisa lancar, kegiatan kemahasiswaan beasiswa juga lancar, dan paling jelas adalah Politeknik sukses berjaya. Amin. Selamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sukses semua ya Obor dan Sobat Planters semua. Amin. Oke, demikian teman-teman Sobat Planters, kita akan jumpa lagi di Obor batch selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.